Rabu, 24 Juni, gedung DPR dipenuhi massa. Mereka meneriakkan yel-yel, bakar PKI, dan turun Jokowi. Massa terdiri dari blok Islam pengkritik pemerintah seperti FPI, PA212, dan GNPF. Demo bertajuk Aksi Selamatkan NKRI dan Pancasila dari Komunisme. Mereka menuntut penarikan RUU HIP dari Proglenas. Blok Islam 212 memang tidak sejalan dengan pemerintahan Jokowi. Mereka menganggap Jokowi sebagai presiden yang pro-Cina dan erat dengan komunisme. Namun, bagai menyiram minyak ke dalam api, di hari yang sama dengan aksi demo, tiba-tiba pemerintah Cina menggelontorkan beberapa pernyataan dan wacana yang berbalutkan diplomasi politik dan ekonomi. Tentu saja, ini merugikan posisi pemerintahan Jokowi di mata blok Islam. Pernyataan pertama adalah terkait investasi Cina ke Indonesia yang tetap tinggi di tengah kondisi pandemi. Minister Konselor Bidang Ekonomi dan Perdagangan Kedubes Cina, Wang Liping, mengakui semenjak Jokowi menjadi presiden, nilai investasi Cina ke Indonesia tumbuh pesat. Pernyataan kedua adalah terkait kemudahan TKA Cina masuk ke Indonesia. Wang Liping menyatakan hal itu dilakukan demi melancarkan kunjungan dua arah tenaga kerja kedua negara. Padahal kedatangan TKA Cina menjadi polemik, hingga menyebabkan adanya aksi demonstrasi mahasiswa di Sultra yang berujung ricuh menolak kedatangan TKA Cina. Berbagai wacana dari pemerintah Cina memang terlihat seperti wacana politik biasa. Namun, agendanya seolah makin memanaskan sentimen anti pemerintahan Cina, terutama di tubuh blok Islam 212, mahasiswa Sultra, dan oposisi yang menyulitkan pemerintahan Jokowi. Lalu, apakah ini imbas dari kebijakan politik Indonesia yang mulai menjauhi pemerintahan Cina? Sikap jaga jarak Indonesia terjadi saat polemik Laut Natuna Utara di awal 2020 lalu. Saat itu, kapal nelayan Cina memasuki ZEE Indonesia tanpa izin. Uniknya, kapal nelayan tersebut dikawal Coast Guard China. Aksi tersebut memantik reaksi keras dari pemerintah Indonesia. Kemudian, pada awal pandemi, Indonesia mengimpor alkes penanganan pandemi corona sebesar 777 miliar rupiah. Namun kini, Indonesia tengah gencar memproduksi sendiri alkes yang awalnya dari Cina. Kemungkinan sikap ini tidak disukai Cina, sehingga mereka berusaha mengganggu stabilitas politik RI. Pemerintahan Jokowi memang berhubungan erat dengan pemerintahan Xi Jinping. Namun, hubungan yang sangat erat menyebabkan suatu negara menjadi dependen. Kemungkinan besar, pemerintahan saat ini tidak ingin hal itu terjadi. Karena itu akan sangat merugikan Indonesia, terutama dalam perpolitikan global jangka panjang.